Beranjangan merupakan salah satu burung yang memiliki suara yang unik. Tidak hanya mampu membuat yang mendengar menjadi jatuh hati, burung ini juga mampu menirukan suara burung lain. Selain itu, burung ini juga bisa melakukan kicau sambil terbang di tempat, atau biasa disebut hovering. Kemampuan beranjangan memang sangatlah beragam, karena itulah, banyak sekali penangkaran burung memiliki burung jenis ini. Tentunya, perawatannya akan sedikit berbeda mulai dari anakannya. Sebagai seorang pemula dalam merawat burung khususnya beranjangan, tentunya tak mau melakukan kesalahan, apalagi dalam fase anakan. Biasanya, beranjangan memiliki beberapa jenis, tergantung dari habitat dari mana ia berasal. Banyak yang mengeluhkan kegirasan dan keliaran beranjangan, meskipun katanya, dipelihara sedari piyik lolohan, maupun trotol. Karena di habitatnya, beranjangan adalah burung yang sangat aktif dan gesit, maka jika Anda salah dalam perawatan piikan, tak mustahil kalau nantinya setelah tumbuh dewasa, tidak ada bedanya atau malah akan lebih giras. Namun satu hal yang pasti, perawatan anakan beranjangan biasanya hampir sama. Nah, untuk Anda yang masih bingung dalam merawat beranjangan anakan, berikut ini adalah tips merawat beranjangan anakan yang baik dan benar. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Takaran kenyangnya itu seberapa, Mas? Sampai dia nggak mangap lagi, Mas, nggak membuka mulut ya, lagi nggak ya? membuka mulut lagi. Yang jelas kalau piyek kayak gini, itu kita ngelihat sehat tidaknya itu dari kotorannya. Kalau kotorannya tetap menggumpal kayak gini ya nggak cair gitu. Kalau mungkin di orang itu nggak mencret gitu, itu aman. Tapi kalau dia encer, ya kalau menggumpal kayak gini aman. Kalau dia encer berarti ada masalah di pencernaan. Biasanya piyek penyakitnya hanya di situ. Sehat menggumpal itu, Mas, jadi apa bulat-bulat kayak gitu, nggak cair gitu. Berarti harus rutin membersihkan kotorannya. Ya, setelah ngeloloh ini biasanya tak bersihkan, Mas, nanti tak singkirkan kotorannya. Dulu di alam saya pernah cari itu ya sama ayah saya, itu nggak ada sarang beranjangan tuh yang penuh kotoran itu. Pasti setelah dia ngeloloh, anakan diloloh itu buang kotoran, sama induknya kotoran itu pasti dibuang. Karena kotoran kayak gini itu kena paruh gitu ya, dicucuk kena tangan itu nggak pecah. Ya, kotorannya nggak pecah. Dibawa terbang nggak masalah. Kalau belum berhenti membuka mulut artinya masih lapar. Ya, dia kapasitas perutnya masih lah. Masih bisa dimasukin lagi. Mungkin ini beranjangan itu termasuk bandel, Mas. Beranjangan itu termasuk bandel ya. Dia nggak terlalu rentan sih ya, nggak terlalu rentan dengan berbagai penyakit gitu. Asal suhu kita menerapkan suhu dalam inkubatornya tepat, itu relatif bandel. Suhunya suhu kamar, Mas? Ini kalau saya pasang itu sekitar 35 sampai 35,5 Celcius, Mas, derajat Celcius. Ya ini hasil anu aja sih, saya uji coba dulu awal-awal itu menerapkan 34,5 sampai 35, itu ternyata di bulunya ketika tumbuh bulu kayak terlalu basah gitu loh, bulunya terlalu basah, kurang kering gitu. Coba saya naikkan ke suhu 35 sampai 35,5, itu nanti di hasil bulunya ketika piyek sudah muncul bulu itu relatif kering, bagus lah.
Kelihatannya nggak sulit ya guys ya. Monggo kalau mau belajar. Nah, Arab sinau ternak burung bisa ke sini toh Mas? Oh boleh, ya, kabar-kabar aja sebelumnya. Kelihatannya gampang, tapi mbuh praktek. Ya butuh kesabaran, ketelatenan kayak gini. Ya ini pas lancar-lancar ya, ketika piye kondisi mencret itu juga pas menghadapi situasi semacam itu ya, kita harus telaten juga. Ada anunya sih ya, apa alternatif solusi gitu ya, yang bisa diterapkan. Cuman ya harus telaten lagi, kembalinya ke telaten lagi. Kalau kita keburu juga pasti out, biasanya out. Oh, nek mencret itu treatmentnya apa Mas? Pencernaan oh ya Mas yo, itu jadi janggreknya bisa, itu sebabnya janggreknya bisa kurang steril. Mungkin di masa-masa kayak gini Mas, musim hujan, jangkrik itu kan jualnya pakai kelaras itu Mas. Nah, kelaras itu kalau kondisi tidak benar-benar kering, itu kan nanti di perut jangkrik bisa tumbuh racun ya. Nah, biasanya kalau saya beli jangkrik karungan itu 1 kilo gitu, pasti kelaras itu saya singkirkan dulu. Saya singkirkan, jangkrik saya steril selama 2 jam, saya kasih makan pur. Nah, jangkrik yang sudah saya kasih makan pur itu baru yang bisa diloloskan. Nah, dulu kasusnya kadang karena jangkriknya nggak steril itu ya, itu biasanya saya pakainya obat-obat ayam sih Mas, obat-obat pencernaan ayam kayak tetaklor gitu. Ya cuman porsinya nggak seporsi dengan ayam itu ya, artinya lebih sedikit karena ukuran burung hanya kecil, kita sesuaikan lah. Itu nanti ngelolosnya ini, airnya ini kita campur sedikit tetaklor, biasanya efektif. Sama kayak anakan ayam berarti ya? Ya, hampir sama dengan anakan ayam. Ini aja pakai vitamin ayam saya Mas, pakainya Vitacik juga. Nah, ini sepertinya udah pada kenyang karena disenggol wadah itu mulutnya nggak membuka lagi. Angler ya Mas ya? Wis muar kok. Udah kenyang tuh ternyata lapar ya, sama kayak kita ya. Nah, jadi ngantuk maksudnya. Permadra ngantuk. Nah, betul. Yes. Ternyata kelihatan simpel ya guys ya. Itu kalau misalnya dipaksakan itu tetap nggak mau buka mulut Mas. Kalau yang ini Mas, ada kendala lagi biasanya ya di pencernaan lagi ya, telat apa BAB-nya itu ya, karena ya itu faktor pakan juga kadang menyebabkan BAB ini angel itu, terus kok diloloh atau kangelan. Nah itu saya juga seringnya pakai tetaklor itu, tapi kita paksakan atau dianggapnya Mas, dilolohke ning dianggapke sik dipeksa gitu. Setelah itu masuk nanti sekitar 1,5 jam 2 jam itu biasanya baru mau keluar apa teleke kuwi mau Mas. Kalau sudah mau BAB itu biasanya lancar kembali, diloloh lancar kembali. Nah, ini umur berapa ini Mas? Ini belum ada 14 hari, baru sekitar 11 harian ini Mas. 11 hari ya, ini 11 hari, ini 12 hari. Kalau gini udah nggak pakai jangkrik Mas, lolohnya. Jadi mulai berapa hari lepas jangkrik itu? Umur 6 harian. 6 hari sudah lepas ya dari jangkrik. 6-7 lah, lihat kondisi burung ya. Kadang sama burungnya di usia 6 hari itu
beda gitu ya, perilakunya beda. Jadi kadang ada yang sudah diloloh pakai kur ayam kayak gini mau, tapi ada yang agak tersendat-sendat itu masih jangkrik. Tapi rata-rata ya ambil 7 harian lah, aman. 7 hari itu aman. Itu bahannya apa itu Mas, makanannya itu? Pur ayam Mas, pur ayam, cuman kan kalau pur ayam itu ada jagungnya. Jadi prosesnya sebelum kita buat untuk loloan beranjangan itu kita blender. Kita blender, Dihaluskan dulu. ya. Terus jagungnya disaring ya, dipisah. Diambil yang halusnya aja. Ini terus kita campur dengan kroto. Kasih air. Nah, itu untuk bahan lolok anakan beranjangan usia 7 harian sampai usia 1 bulan. Itu adonannya tahan berapa hari itu? Ini bagusnya setengah hari Mas, 12 jam Mas. Nggak bisa dimasukin kulkas gitu ya? Jadi kita buatnya prosesnya sama-sama kering Mas. Jadi pur ayam tadi yang hasil blender itu tetap kering, posisi kering. Terus kroto. Terus itu setiap pagi kita buatnya, adonan bubur ini setiap pagi. Nanti habis siang atau sore itu. Besok mau ngelola lagi, buat lagi yang dari bahan kering tadi. Kita membuat adonan lagi. Setiap hari adonan baru. Setiap hari adonan baru. Ini rasa. Ya kalau ini sekitar usia 15 harian nih Mas. Ini tandanya kalau kenyang juga nggak mau buka mulut ya? Ya, pokoknya kita suapi sampai dia nggak buka mulut lagi. Wah, kuwi nek sore tak wae to, Le. Kuwi nek sore tak wae to. Amarek bengi barang tak wae. Nah, ini mendekati 1 bulan, Mas. Ini usia-usia sekitar 25 hari sampai 1 bulan. Kalau usia segini sebenarnya udah dilatih mandiri. Kalau ya biasanya untuk nanti ngelatih penjinakan itu kan jangkrik.
pakainya jangkrik komunikasi dengan tangan, karena beranjangan ini kalau dibiarkan mandiri langsung itu resikonya gagal jinak. Jadi sampai usia 3 bulan kebanyakan kalau nanti apalagi untuk kebutuhan persiapan memang didesain untuk lomba, itu kebanyakan sampai usia 3 bulan itu pakainya jangkrik komunikasi antara orang dengan burung tersebut, ngasih makannya pakai tangan. Tujuannya biar tidak gagal jinak. Ini udah bisa dibedakan belum Mas? Mana yang jantan, mana yang betina? Kalau beranjangan itu sulit Mas, secara pasti sulit ya, dari segi fisik maupun perilaku itu ya. Untuk memastikan itu jantan atau betina itu bisa dipastikan itu ketika usia paling enggak 6 bulan, 8 bulan. Itu dari koleksi kicauannya. Kalau usia sebulan ini umumnya ya, dan rata-rata peternak sekarang menggunakan pendekatan DNA. Jadi caranya dengan mengambil sampel darah dari burung tersebut dan kemudian uji lab. Dari uji lab kemudian bisa keluar hasil DNA jenis kelamin. Nanti contohnya ada itu kartu-kartu DNA itu hasil dari proses lab yang itu valid Mas. Kalau sampai saat ini saya punya anakan dengan ring 400-an itu dengan pendekatan DNA belum ada yang meleset. Artinya dari validitas hasil proses lab tersebut jenis kelamin bisa ditentukan. Demikian liputan mengenai cara merawat anakan beranjangan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin menyajikan tayangan yang selalu mengedukasi.